Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam program pembelajaran jarak jauh dari rumah bersama KKG Kecamatan Harjamukti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Putri Ramadhani dari SD Negeri Tampumas, Kota Cirebon. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, kita semua dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu menerapkan 5M. Nah, apa sih 5M itu? M yang pertama yaitu memakai masker. Anak-anak jangan lupa ya untuk selalu memakai masker kapanpun dan dimanapun. M yang kedua adalah mencuci tangan. Kalian semua jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan ketika ingin melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu. Nah, M yang ketiga apa ya? Ya, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan M yang keempat adalah membatasi mobilitas. Dan yang terakhir, M yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Jadi anak-anak, jika ada kerumunan orang-orang jangan didekati ya. Dan pesan Ibu untuk kalian tetap selalu menjaga kesehatan kalian ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar dari rumah? Baik, kalau sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya, yaitu buku tulis. Nah, jadi jika ada materi yang ingin kalian catat, bisa kalian catat melalui buku tulis kalian ya. Nah, yang kedua yaitu siapkan juga alat tulisnya. Dan yang terakhir, jangan lupa siapkan air apabila kalian haus. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Yang kedua, kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, sosial, budaya di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang terakhir, mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Anak-anak, dari materi pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang kita dapatkan yaitu yang pertama, siswa mampu memahami dan mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menemukan makna kosakata berkaitan kehidupan budaya. Yang ketiga, siswa mampu menentukan dan menukar nilai sekelompok pecahan uang dengan sekelompok pecahan uang lain yang setara. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami menggambar gambar imajinasi. Nah, ayo kita mulai sama-sama. Kita amati gambar yang ada di sebelah kanan Ibu ya.
Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, kalian tahu nggak agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Ya, tepat sekali. Ada 6 ya anak-anak, yaitu yang pertama agama Islam. Biasanya agama Islam itu mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu agama Kristen. Agama Kristen biasanya mengucapkan salamnya semoga Tuhan memberkati. Yang ketiga agama Katolik mengucapkan salamnya yaitu salam sejahtera. Yang keempat, agama Hindu mengucapkan salamnya yaitu Om Swastiastu. Dan yang kelima, agama Buddha biasanya mengucapkan salamnya Namo Buddhaya. Dan yang terakhir, agama Konghucu biasanya mengucapkan salamnya dengan salam kebajikan. Jadi anak-anak ingat ya, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka harus saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya anak-anak ya, walaupun kita berbeda agama, suku, dan bahasa, tetapi kita harus saling menghargai. Di sini Ibu ada sebuah teks bacaan. Ayo kita baca sama-sama ya. Judulnya, walau berbeda kita tetap sama. Pelajaran olahraga telah selesai. Kini siswa kelas 2 kembali ke kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Budi, Tigor, Wayan, dan Alin menjadi 1 kelompok. Mereka asik berdiskusi. Mereka memecahkan masalah bersama tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, dan agama. Mereka saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, kosakata baru apa saja yang kalian temukan? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada kata asik. Ya, ada kata asik yang artinya dalam keadaan sibuk apapun kalian masih bisa melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada kata berdiskusi anak-anak yang artinya bertukar pikiran. Kemudian kata yang ketiga adalah memecahkan yang artinya menyelesaikan. Yang keempat ada kata memandang yang artinya memperhatikan. Yang kelima ada kata menghargai yang artinya memandang penting. Dan yang terakhir ada kata menghormati, menaruh hormat kepada seseorang. Kita lihat lagi anak-anak, ada di sini sebuah teks bacaan yang berjudul Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini, kemudian tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar tentang lingkungan yang terkena banjir. Kalian nanti tugas di rumah yaitu membuat sebuah cerita dengan tema lingkungan yang ada di sekitar kalian itu yang terkena banjir. Di sini Ibu ada contoh cerita
seputar gambar yang ada di sebelah kanan Ibu ya. Kita simak sama-sama ya. Suatu hari, Desa Sukamulya terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan untuk para korban. Jadi tugas kalian nanti membuat cerita berdasarkan gambar tersebut ya, dengan kata-kata lain selain yang diberikan contoh oleh Ibu ya. Kita sebagai manusia harus tolong menolong. Karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak anak-anak. Tapi ingat ya, saat kita menolong orang lain, kita harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tidak perlu mengharapkan imbalan. Nah anak-anak sekarang kita lihat manfaat tolong menolong itu apa saja. Yang pertama, bisa mempererat persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, meringankan beban orang yang kita tolong. Dan yang ketiga, membuat hati kita merasa bahagia. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Kita lihat gambar yang pertama, itu nilai pecahan uang senilai 200 ditambah 200 ditambah 100, jadi jumlahnya adalah 500 rupiah. Kita lihat lagi gambar yang kedua, 200 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah sama dengan 500 rupiah. Nah, gambar yang ketiga, kita hitung lagi anak-anak, 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah sama dengan nilainya 500 rupiah. Dan gambar yang terakhir adalah gambar senilai 500 rupiah. Jadi kesimpulannya setiap kelompok mata uang di atas itu bernilai 500 rupiah ya. Nah ayo kita pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Sama-sama kita hitung. 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah. Jadi nilai uang tersebut adalah 400 rupiah. Nah yang kedua, 200 rupiah ditambah 200 rupiah ditambah 200 rupiah sama dengan 600 rupiah. Kita lihat lagi, hitung lagi anak-anak, gambar yang ketiga, 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 100 rupiah sama dengan 300 rupiah. Dan gambar yang kelima itu 500 rupiah ditambah 200 rupiah, hasilnya 700 rupiah. Kita lihat lagi gambar di sebelahnya, kita hitung sama-sama lagi. 200 rupiah ditambah 200 rupiah ditambah 200 rupiah ditambah lagi 100 rupiah. Jadi nilai mata uangnya adalah 700 rupiah. Yang kedua, 200 rupiah ditambah 200 rupiah sama dengan 400 rupiah. Nah, gambar yang ketiga, 500 rupiah ditambah 100 rupiah sama dengan 600 rupiah. Dan yang terakhir 200 rupiah ditambah 100 rupiah hasilnya 300 rupiah. Mari kita pasangkan pecahan uang ya yang memiliki nilai yang sama. Nah yang pertama 400 rupiah kita pasangkan dulu tanda panahnya ya ke 400 rupiah lagi.
Yang kedua Rp600, kita arahkan tanda panahnya ke Rp600. Yang ketiga Rp300. Iya, betul. Yang terakhir Rp700 ke atas ya. Nah, budaya tolong-menolong sangat penting. Bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Di sini ada contoh gambar imajinatif ya yang tentang lingkungan terkena banjir. Nah, tugas kalian lagi, gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Jadi nanti kalian menggambar ya di buku gambar kalian, menggambar gambar imajinatif dengan tema lingkungan yang terkena banjir. Kalian sudah tahu belum apa itu gambar imajinatif? Nah, kita sama-sama. Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari hayalan atau imajinasi. Alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif yaitu buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna atau krayon. Nah, anak-anak, untuk gambar imajinatif ini lebih menarik apabila kalian memberi warnanya lagi dengan pensil warna, krayon, atau spidol ya. Baik anak-anak, dari materi pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun kita berbeda suku, agama, dan bahasa, tetapi kita tetap harus menjaga kerukunan dan menghormati satu dengan yang lainnya ya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan paham tentang materi yang Ibu berikan hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube KKG Kecamatan Harjamukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.